Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas tentang gangguan yang menyerang sistem gerak. Kalian pasti pernah dengar kan apa itu gangguan sistem gerak? Atau jangan-jangan kalian belum pernah dengar sama sekali. Nah, jadi langsung saja kita lanjutkan ke penjelasan materinya. Oke, pengertian sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan lainnya yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan melindungi organ vital. Beberapa contoh gangguan yang menyerang sistem gerak pada manusia. Pertama, ada osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang menyebabkan tulang menjadi kropos, rapuh, dan rentan patah karena penurunan kepadatan tulang. Ciri-cirinya, pertama, tulang mudah patah. Kedua, ada nyeri punggung. Ketiga, postur membungkuk atau kifosis. Dan terakhir, penurunannya tinggi badan. Penyebab dan pencegahannya. Penyebab pertama, kurangnya kalsium dan vitamin D. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Tiga, hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Keempat, kurangnya berat badan. Pencegahannya, cukupi kalsium dan vitamin D, olahraga beban yang cukup, dan terakhir, hindari merokok dan konsumsi alkohol. Selanjutnya, yang kedua ada artritis. Artritis adalah peradangan pada satu atau lebih sendi di tubuh yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Ciri-cirinya, pembengkakan pada sendi. Sendi terasa kaku saat bangun pagi hari, nyeri saat bergerak, dan gerakannya terbatas. Penyebabnya, pertama, kurang minum atau dehidrasi. Kedua, kurang mineral seperti magnesium, kalium, dan natrium. Ketiga, otot terasa lelah akibat olahraga yang berlebihan. Dan terakhir, karena suhu atau cuaca dingin. Cara pencegahannya, pertama, menjaga berat badan ideal. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, menghindari cedera sendi. Dan terakhir adalah konsumsi makanan anti-inflamasi seperti ikan, kacang, dan sayur. Selanjutnya kami akan menjelaskan kram otot. Siapa nih dari kalian yang habis olahraga, kakinya sakit, pahanya sakit? Itu karena kontraksi mendadak yang gak terkendali pada otot akan menimbulkan rasa sakit. Maka dari itu, pemanasan pada saat olahraga penting banget buat tubuh kalian. Karena dengan pemanasan, tubuh kalian akan menjadi terbiasa atas gerakan-gerakan itu. Terus, apa sih penyebab lain dari kram otot itu? Penyebabnya yang pertama pasti kurang minum, yang menyebabkan tubuh kalian itu dehidrasi. Selanjutnya, kekurangan mineral seperti magnesium, kalium, dan natrium. Selanjutnya, otot kalian kelelahan. Karena meskipun kalian pemanasan, otot kalian juga perlu istirahat juga. Maka dari itu, semua yang berlebihan itu tidak baik. Dan kram otot juga bisa disebabkan oleh suhu yang dingin. Memang gimana sih ciri-ciri penyebab kram otot itu? Memang bagaimana sih ciri-ciri kram otot itu? Yang pasti, otot terasa nyeri tajam. Yang kedua, otot terasa mengeras. Dan yang ketiga, gerakan kalian akan menjadi terbatas karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh kram otot itu sendiri. Nah, maka dari itu, kalian harus banyak minum air, pemanasan sebelum olahraga, konsumsi makanan kaya mineral, dan hindari olahraga berlebihan. Tetap jaga kesehatan kalian di kondisi apapun. Selanjutnya adalah tetanus. Kalian pasti sering dengar tetanus itu identik dengan karat. Nah, jadi tetanus itu infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyerang syaraf dan menyebabkan otot kaku. Ciri-cirinya yaitu rahang terkunci, terkadang kejang otot, leher dan punggung kaku, sulit bernapas pada kondisi yang lumayan parah. Nah, penyebab tetanus yaitu luka terbuka dan akhirnya terkontaminasi bakteri tetanus. Luka terbuka penyebabnya, nah memang apa sih penyebab tetanus itu terjadi? Yang pertama, luka terbuka lalu terkontaminasi bakteri tetanus. Yang kedua, luka tusuk berkarat atau benda-benda tajam yang sudah kotor. Yang ketiga, karena tidak mendapat vaksin tetanus. Nah, maka dari itu, jika ada vaksin-vaksin tertentu di sekolah kalian, jangan ditolak ya. Kita juga bisa mencegah tetanus dengan vaksin tetanus
memberikan luka dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir ada atrofi otot. Atrofi otot adalah penyusutan massa otot akibat jarang digunakan atau kerusakan saraf. Nah, apa sih dari ciri-cirinya? Yang pertama ada otot mengecil, yang kedua lemah, yang ketiga mudah lelah, yang keempat gerakan jadi terbatas. Penyebab utama dari atrofi otot yang pertama adalah tidak aktif lama. Yang kedua, malnutrisi. Aslinya, Yang ada ketiga, ratusan cedera bahkan saraf. ribuan penyakit yang akan terjadi Di situ jika selain kalian tidak ada menjaga kesehatan penyebab kalian. juga ada pencegahan. Yang pertama ada tetap bergerak dan olahraga secara rutin. Yang kedua, latihan beban. Yang ketiga, asupan protein yang cukup. Yang keempat, fisioterapi setelah cedera. Ini baru beberapa saja nih. Maka dari itu, ayo jaga kesehatan kalian dengan makan yang cukup, olahraga teratur, dan langsung periksa ke dokter jika terjadi hal-hal yang janggal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.